Kamu pernah merasa seperti dihakimi, direndahkan, atau bahkan dikucilkan oleh orang-orang yang seolah tak suka padamu? Tapi anehnya, setelah beberapa waktu, kamu justru melihat mereka mulai meniru caramu berpakaian, bicaramu, caramu membawa diri, bahkan selera atau jalan hidupmu. Mereka menyindirmu di depan, tapi diam-diam terobsesi meniru gayamu di belakang. Apa sebenarnya yang terjadi di balik semua ini? Apakah ini hanya perasaanmu saja? Atau justru kamu sedang jadi cermin bagi seseorang yang tidak siap mengakui rasa iri mereka? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, mereka tak suka ingin menjadi sepertimu. Oh iya, seperti biasa. Aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu adalah sosok yang memancarkan kekuatan, ketenangan, dan kedalaman yang luar biasa. Dalam pandangan mereka, kamu adalah gambaran dari seorang pribadi yang mapan secara batin dan lahiriah. Sosok yang memiliki prinsip hidup yang kuat, yang tidak mudah tergoyahkan oleh keadaan dan godaan dunia. Aura kemapanan yang kamu bangun bukan sekadar hasil dari pencapaian materi atau penampilan luar yang menarik, melainkan cermin dari proses panjang yang kamu jalani. Sebuah perjalanan yang penuh dedikasi, kerja keras, disiplin, dan tekad yang tak tergoyahkan. Kamu tahu bahwa keberhasilan sejati tidak datang dengan cara instan, melainkan melalui perjuangan yang konsisten dan penuh kesabaran. Kamu adalah bukti nyata bahwa ketekunan dan integritas akan selalu berbuah manis, dan bahwa keberhasilan yang berakar pada prinsip hidup yang kokoh akan selalu mampu menembus segala rintangan. Dalam pandangan mereka, kamu adalah sosok yang memiliki standar tinggi. Bukan hanya tentang penampilan luar yang elegan, tetapi tentang kualitas hati, kejujuran, dan kedalaman karakter. Mereka melihat bahwa kamu bukan pribadi yang mengikuti arus, melainkan seseorang yang mampu menetapkan dan menjalankan standar hidup yang sesuai dengan nilai-nilai yang kamu junjung. Mereka menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang mampu menjaga jarak dari segala hal yang tidak sesuai prinsip, yang mampu menegaskan batas-batasnya tanpa ragu, dan yang mampu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan penuh kedewasaan. Kamu adalah contoh nyata bahwa keberhasilan dan ketenangan batin bukan hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari disiplin, ketekunan, dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Mereka yang mengamati dari kejauhan, mereka yang memperhatikan diam-diam, merasa terganggu oleh keberadaanmu yang begitu stabil dan penuh kekuatan. Mereka tahu bahwa apa yang kamu miliki, ketenangan, kepercayaan diri, dan aura keberhasilan adalah sesuatu yang sangat mereka dambakan, namun belum mampu mereka raih. Mereka merasa terganggu, bahkan merasa terancam, karena apa yang kamu miliki adalah cerminan dari keberhasilan dan kestabilan yang selama ini mereka cari-cari, tetapi belum mereka miliki. Mereka tidak suka mengakuinya, tetapi secara tidak sadar, mereka ingin menjadi seperti kamu, seseorang yang mampu berdiri tegak dan menyikapi hidup dengan penuh percaya diri dan ketenangan. Di balik semua itu ada energi tekanan yang terpendam dan tersembunyi. Mereka yang terus mengamati dan memperhatikan kamu dari kejauhan, sebenarnya sedang merasa terjebak dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Dunia yang penuh ketakutan dan keraguan. Eight of Swords menunjukkan bahwa mereka merasa terperangkap dalam batasan-batasan yang mereka buat sendiri, seolah-olah mereka tidak mampu keluar dari situasi yang membelenggu mereka. Mereka merasa tidak cukup baik, takut gagal, dan rasa takut itu justru semakin memperkuat obsesi mereka terhadapmu. Mereka melihat kamu sebagai sosok yang selalu tenang, penuh percaya diri, dan mampu mengatasi segala masalah dengan santai. Sementara mereka sendiri merasa terjebak dalam ketidakpastian dan kekhawatiran yang tak berujung. Energi ini juga bisa menunjukkan bahwa kamu secara tidak sadar mungkin mulai merasa tertekan oleh perhatian dan pengamatan yang terus-menerus dari mereka yang ingin mendekati, meniru, atau bahkan menghakimi kamu dari jarak jauh.
Kamu merasa seperti diawasi terus-menerus, seolah-olah ada mata yang selalu menilai dan menghakimi setiap langkahmu. Perasaan seperti sedang diliputi oleh tekanan luar biasa, yang membuatmu merasa harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam dinamika yang tidak sehat. Mungkin ada perasaan bahwa kamu harus menjaga jarak, mengurangi keterbukaan, atau bahkan menahan diri agar tidak terjebak dalam permainan mereka yang penuh tekanan dan manipulasi. Tapi, sebenarnya, semua tekanan dan tekanan itu bukan berasal dari mereka, melainkan dari ketidakpuasan dan ketidakamanan dalam diri mereka sendiri. Mereka yang merasa tidak cukup, merasa takut gagal, dan merasa kehilangan arah adalah orang-orang yang sebenarnya sedang bergumul dengan kekurangan dan ketakutan mereka sendiri. Kartu Seven of Pentacles mengingatkan bahwa ini adalah waktu refleksi yang penting bagimu. Saatnya bertanya pada diri sendiri, apakah kamu masih ingin terus berada di lingkungan yang menguras energimu? Apakah kamu ingin terus memelihara koneksi dengan orang-orang yang hanya menghargaimu saat kamu layak ditiru, tetapi merendahkanmu di depan umum? Kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang, dan kamu tidak harus mengubah siapa dirimu demi menyenangkan mereka yang merasa terganggu oleh cahayamu. Kamu tahu bahwa keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah kekuatan terbesar, dan mereka yang mencela lalu meniru hanyalah bukti nyata bahwa kamu telah menjadi pengaruh yang sangat kuat dan berpengaruh. Mereka hanya belum berani mengakuinya secara jujur, karena mereka takut kehilangan rasa aman dan kekuatan yang selama ini mereka cari-cari dari dirimu. Kamu harus menyadari bahwa setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, adalah bagian dari perjalanan hidupmu yang penuh makna dan arti. Jangan biarkan ketakutan orang lain atau pendapat mereka menghambat langkahmu. Mereka yang meniru dan mencela hanyalah cerminan dari kekurangan dan ketidakpastian mereka sendiri. Mereka yang merasa gagal dalam hidup mereka dan merasa terancam oleh keberhasilanmu. Kamu punya hak untuk menetapkan batas-batas, menjaga jarak dari orang-orang yang tidak sejalan dengan prinsip dan nilai hidupmu, dan terus melangkah maju dengan penuh percaya diri. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka, karena keberhasilan dan ketenangan batinmu adalah bukti nyata dari perjalanan panjang yang telah kamu tempuh. Mereka yang berusaha meniru dan mencemooh hanyalah mereka yang merasa kehilangan arah, dan mereka sebenarnya sedang berjuang dengan kekurangan dan ketakutan mereka sendiri. Sementara mereka terus melihat dari kejauhan, merasa terganggu, dan terjebak dalam rasa takut dan keraguan, kamu justru semakin memperkuat dirimu, semakin menegaskan standar hidup yang kamu junjung tinggi, dan semakin menyadari bahwa keberhasilan sejati datang dari dalam hati dan dari konsistensi menjalankan prinsipmu sendiri. Kamu tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang, dan keberanian untuk tetap teguh dalam prinsip adalah kunci utama untuk mencapai stabilitas dan kedamaian batin sejati. Mereka yang mencoba meniru dan menjelek-jelekan hanyalah cerminan dari kekurangan mereka sendiri. Sementara kamu terus melangkah dengan penuh keyakinan dan ketenangan yang mapan. Ingatlah selalu bahwa langkahmu saat ini adalah hasil dari perjuangan panjang dan tekad yang kokoh. Kamu adalah contoh nyata bahwa ketekunan dan integritas akan selalu membawa hasil terbaik dalam jangka panjang. Mereka yang merasa terganggu oleh keberadaanmu hanyalah mereka yang sedang berjuang dengan ketidakpastian dan kekurangan dalam diri mereka sendiri. Mereka ingin menyamai keberhasilan dan ketenanganmu, tetapi mereka belum siap menjalani proses panjang yang kamu jalani. Kamu adalah simbol dari kekuatan batin, keberanian, dan keteguhan hati. Kualitas yang tak ternilai dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Pada akhirnya, mereka yang mencoba meniru dan mencela itu hanyalah bayang-bayang dari kekurangan dan ketakutan mereka sendiri. Kamu adalah sosok yang mampu berdiri tegak di tengah segala tekanan dan tantangan hidup, karena kamu memahami bahwa keberhasilan sejati adalah perjalanan dari dalam diri yang terus berkembang dan mendewasa. Kamu terus melangkah maju, tetap setia pada prinsip hidupmu, dan menunjukkan bahwa ketenangan dan kemapanan batin bukanlah sekadar mimpi, melainkan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Mereka yang merasa terganggu dan iri hati hanyalah mereka yang sedang berjuang dengan kekurangan mereka sendiri. Sementara kamu dengan segala keberanian dan prinsip yang kokoh,
terus melangkah maju dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarmu. Apa sebenarnya yang mereka rasakan tentang kamu yang tak pernah mereka katakan langsung? Dalam hati, mereka sebenarnya melihat kamu sebagai sosok yang stabil, bijak, dan memiliki kontrol diri yang luar biasa. King of Pentacles menunjukkan bahwa kamu punya sesuatu yang mereka inginkan. Bisa itu ketenangan hidupmu, kemapanan, gaya berpakaianmu, cara bicaramu, atau aura percaya diri yang tenang tapi kuat. Mereka memandangmu sebagai seseorang yang tidak mudah goyah, dan itu membuat mereka merasa kecil di hadapanmu. Tapi karena mereka belum siap untuk menghadapi kekaguman itu secara jujur, yang muncul justru adalah komentar sinis, cemooh, atau bahkan perlakuan dingin. Eight of Swords mengungkap sisi tersembunyi dalam psikologi mereka. Rasa takut dan ketidakamanan yang sangat kuat. Mereka merasa terperangkap dalam standar sosial, perbandingan, dan ekspektasi. Dan kamu menjadi simbol dari semua hal yang mereka rasa belum bisa mereka capai. Saat mereka melihat kamu melangkah dengan tenang, mereka justru merasa semakin tertahan di dalam kehidupan mereka sendiri. Dan itu menciptakan semacam konflik batin, antara ingin mendekat dan belajar darimu, atau justru menjauh sambil mengkritik sebagai bentuk pertahanan diri. Seven of Pentacles menunjukkan bahwa mereka menyadari kamu telah membangun semua yang kamu miliki dengan ketekunan dan waktu. Mereka tahu kamu bukan tiba-tiba sukses atau tiba-tiba punya gaya hidup yang stabil. Tapi rasa iri tetap muncul, karena mereka sendiri tidak tahan dengan proses lambat yang harus dijalani untuk mencapai posisi seperti kamu. Jadi dalam diam mereka berkata pada dirinya sendiri, "Aku ingin bisa seperti dia, tapi aku benci bagaimana dia membuatku merasa kurang." Singkatnya, perasaan terdalam mereka yang tak pernah mereka katakan langsung. Mereka kagum, tapi tidak rela mengakuinya. Mereka merasa kamu menjadi tolak ukur yang diam-diam menekan mereka, meskipun kamu tidak pernah memamerkan diri. Mereka merasa tertinggal, dan itu membuat mereka ingin menjatuhkanmu secara halus, entah lewat komentar sinis, saling sindir, atau bahkan pura-pura tidak peduli. Tapi, mereka tetap mengikuti langkahmu dari kejauhan. Mereka memperhatikan gayamu, meniru caramu berbicara, bahkan mengambil sikap seperti kamu saat berada di tengah orang lain. Apa alasan utama mereka tidak suka padamu, padahal mereka mengagumimu diam-diam? Eight of Swords menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi yang sedang terjebak dalam ketakutan, keterbatasan pola pikir, dan rasa tidak percaya pada diri sendiri. Mereka merasa tidak bebas, tidak berkembang, dan tidak mampu menjadi versi terbaik dari diri mereka. Tapi bukannya menyembuhkan diri sendiri, mereka malah memilih untuk mengalihkan fokus mereka padamu, pada sosok yang justru memantulkan semua hal yang tidak mereka miliki. Setiap kali mereka melihatmu berdiri dengan percaya diri, berbicara dengan tenang dan mantap, setiap kali mereka melihat bagaimana kamu tetap tegak meski badai menerjang, itu semua menjadi pengingat yang menyakitkan. Bahwa kamu adalah versi dari apa yang ingin mereka capai, tapi belum bisa. Dan itu menimbulkan konflik dalam batin mereka. Energi King of Pentacles menggambarkan kamu sebagai sosok yang stabil secara batin, tidak terguncang oleh pendapat orang lain, dan memiliki pijakan kuat dalam nilai-nilai yang kamu pegang. Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu bagaimana mencapainya, dan kamu tidak memerlukan pengakuan dari siapapun untuk merasa berharga. Sebaliknya, mereka tumbuh dengan kebutuhan kuat akan validasi luar. Mereka merasa harus disukai, harus diakui, harus selalu dilihat cukup. Dan saat kamu datang sebagai seseorang yang bisa berdiri tenang tanpa semua itu, mereka merasa kecil. Bukan karena kamu merendahkan mereka, tetapi karena batin mereka sendiri yang membandingkan. Kamu menjadi ancaman diam-diam, hanya karena kamu tidak ikut dalam permainan yang mereka mainkan. Seven of Pentacles memperlihatkan bahwa kamu adalah seseorang yang tidak takut dengan proses panjang. Kamu tahu bahwa sesuatu yang baik memerlukan waktu, dan kamu tidak tergoda untuk memaksakan hasil sebelum waktunya. Kamu bekerja dalam diam, bertumbuh dalam hening, dan menuai dalam kesadaran. Mereka tidak. Mereka ingin hasil instan, pengakuan cepat, perubahan besar dalam waktu singkat. Dan saat mereka melihat kamu tetap tenang dalam perjalananmu yang lambat tapi pasti, mereka merasa terganggu.
karena dalam hati mereka sadar bahwa cara mereka tidak benar. Tapi sekali lagi, karena mereka belum siap mengubah diri, mereka memilih menyalahkan. Dan kamu menjadi sasaran termudah. Bagi sebagian orang, kekuatan bukan soal dominasi fisik atau kekuasaan, tapi soal siapa yang bisa mereka kendalikan. Mereka suka merasa lebih tinggi karena bisa membuat orang lain ikut arus mereka, mengikuti standar mereka, atau tunduk pada penilaian mereka. Tapi kamu tidak bisa mereka kendalikan. Kamu tidak peduli pada komentar miring mereka, tidak mudah tersinggung oleh ejekan, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu memilih jalanmu sendiri dan berjalan dengan tenang, meski sendirian. Dan itu benar-benar mengganggu mereka, karena mereka merasa kehilangan kuasa sosial atas dirimu. Dan bagi mereka yang terobsesi dengan kontrol, itu terasa seperti penghinaan, meski kamu tidak pernah berniat seperti itu. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatmu tampak tenang di permukaan, meskipun kamu mungkin juga sering merasa lelah, lemah, dan sedih. Tapi kamu tidak memperlihatkannya sembarangan. Kamu tahu kapan harus bersandar, kepada siapa harus berbicara, dan kapan harus diam dan menyimpan luka dalam doa. Bagi orang-orang yang tidak punya kontrol emosi sekuat itu, kamu terlihat dingin, bahkan mungkin sombong. Padahal kamu hanya menjaga batasan. Kamu bukan sosok yang mudah ditarik masuk ke drama, dan kamu bukan seseorang yang bisa dengan mudah dijebak oleh emosi rendah. Dan mereka benci itu, karena mereka sendiri tidak tahu bagaimana caranya menjaga diri sebaik itu. Ini bagian yang paling menyakitkan bagi ego orang yang penuh perbandingan. Mereka berlomba, kamu tidak. Tapi tetap saja kamu yang lebih terlihat bersinar. Mereka mencari perhatian, kamu tidak. Tapi kamu justru yang lebih diperhatikan. Mereka berlomba menjadi paling, kamu hanya menjadi cukup. Tapi kamu tetap yang diingat. Ini bukan karena kamu lebih dari mereka, tapi karena kamu tidak berlomba menjadi orang lain. Kamu hanya fokus menjadi dirimu sendiri. Dan dalam dunia yang penuh kepalsuan, itu adalah kekuatan yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Secara tidak sadar, kamu membawa cermin bagi orang-orang di sekitarmu. Dengan caramu berbicara, bersikap, memimpin, atau bahkan diam, kamu membuat mereka berpikir ulang tentang hidup mereka sendiri. Tapi tidak semua orang siap berkaca. Tidak semua orang siap melihat bayangan mereka sendiri. Dan karena kamu memantulkan sesuatu yang terlalu menyakitkan untuk mereka hadapi, mereka merasa tidak nyaman. Mereka tidak suka kamu, bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu membuat mereka melihat bayangan dari apa yang belum mereka sembuhkan dalam diri mereka sendiri. Kesimpulannya, kamu adalah lambang dari semua hal yang mereka inginkan, tapi belum bisa mereka miliki. Kamu adalah bentuk dari kekuatan yang mereka kagumi, tapi terlalu gengsi untuk akui. Kamu adalah inspirasi diam-diam mereka, yang akan selalu mereka amati dari kejauhan, dengan rasa ingin tahu, iri, kekaguman, dan sedikit kebencian yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Mereka tidak suka padamu, tapi tanpa sadar, mereka sedang belajar menjadi seperti kamu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini. Baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 12 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.